Drop it. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi terakhir mengenai promotional tools. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 10, yaitu Niputu Berliana Kemoning, Niputu Lastari Aprilianti, Nimade Sapna Dewi, Arifia Duyanti, dan saya sendiri, Gusti Ayu Primadarsani. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita awali dengan pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, minggu lalu kita sudah membahas mengenai promotional mix, di mana terdapat 4 komponen penting di dalam promotional mix tersebut, seperti public relation, advertising, personal selling, dan sales promotion. Dan dalam bab ini, kita akan berkonsentrasi pada masing-masing komponen tersebut, salah satunya yaitu promotional tools. Lalu, apa itu promotional tools? Promotional tools adalah cara atau strategi yang digunakan untuk mempromosikan produk berupa barang atau jasa kepada para pelanggan ataupun kepada konsumer. 4 komponen tersebut adalah bentuk komunikasi yang berperan sebagai sebuah jembatan kepada customer dan konsumernya. Komponen yang akan kita bahas pertama adalah public relation. Public relation atau hubungan masyarakat adalah salah satu bentuk komunikasi non-personal. Mengapa dikatakan non-personal? Karena public relation ini bekerja lewat media untuk mempengaruhi target audiensnya. Public relation ini sangat penting karena dalam promosi yang baik, kita harus menarik pelanggan dan membuat citra baik perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat dan dapat mendukung kegiatan komunikasi dua arah dengan berbagai pihak. Di dalam public relation ini, kita mengenal ada beberapa hal. Yang pertama, publicity. Publicity adalah news media yang menghasilkan publisitas kepada publik. Mereka ini perlu menarik sebanyak mungkin pembaca. Contohnya, dengan menjual surat kabar sebanyak mungkin. Semakin banyak audiensnya, semakin banyak iklan yang bisa ditarik, maka semakin banyak juga keuntungan yang bisa dihasilkan. Oleh karenanya, public relation atau PR ada dalam bisnis untuk memuaskan kebutuhan customer-nya akan news stories atau cerita yang baru. Yang kedua, ada good publicity. Dalam publisitas yang baik, tentu tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan sejumlah usaha untuk memperoleh ruang dalam suatu media. Adapun isu-isu kunci yang diperlukan untuk membuat berita adalah yang pertama, ada interest, yaitu suatu cerita harus mampu menarik atensi para jurnalis. Apakah jurnalis tersebut akan memakainya atau tidak? Yang kedua, ada immediacy, atau sebuah cerita mesti baru. Cerita ini harus memiliki daya tarik dilihat dari faktor agensinya. Yang terakhir yaitu appeal. Gambar bagus selalu harus memberikan suatu appeal atau petisi atau juga permintaan. Sebagai contoh, ketika kita menonton televisi, kita pasti menginginkan suatu tayangan televisi tersebut memiliki gambar yang bergerak ataupun memiliki gambar yang baik. Begitu juga dengan reporter radio memerlukan suatu warna dalam bentuk latar belakang yang bersifat deskriptif. Selanjutnya ada new release. Untuk mendapatkan atensi sebuah new release mesti ditulis dari sudut pandang jurnalis dan pembacanya. Jadi kita harus menentukan target atau sasaran yang pas dengan new release yang akan kita buat. Selanjutnya ada bad publicity. Potensi publisitas yang tidak baik harus dikenali dan persiapan dibuat. Ada beberapa prinsip dasar bad publicity. Yang pertama ada plan ahead. Pikirkan sebuah kejadian yang mungkin akan terjadi dan mempersiapkan segala sesuatunya. Yang kedua ada contingency planning, di mana rencana kontingensi dibuat di depan sebelum sesuatu mungkin terjadi. Bila ada sesuatu terjadi, sudah ada rencana yang siap dijalankan. Yang ketiga ada output measurement. Di sini yang dimaksud dengan output measurement seperti volume, yaitu jumlah waktu tersedia untuk penayangan, volume ruang yang ada dalam surat kabar. Selanjutnya cover, jumlah orang berbeda dalam segmen yang memiliki peluang melihat atau mendengarkan materi yang diberikan. Selanjutnya location, di mana materi ini muncul dalam media, halaman berapa, posisinya di mana. Dan quality,
penilaian terhadap kualitas covernya. Yang terakhir ada tone, kesan yang dihasilkan atas cerita yang dimuat. Media-media yang utama bagi kegiatan humas, public relation, yaitu media pers. Media ini terdiri dari berbagai macam koran yang beredar di masyarakat secara umum, baik yang berskala regional, nasional, bahkan internasional. Yang kedua ada audiovisual. Media ini terdiri dari slide dan kaset video, atau bisa juga dengan film-film dokumenter. Yang ketiga ada radio. Kategori ini meliputi semua jenis radio, mulai dari yang berskala lokal, nasional, hingga internasional, baik yang dipancarkan secara luas maupun yang dikemas secara khusus. Yang keempat ada televisi. Sama halnya dengan radio, televisi yang sering digolongkan sebagai media humas tidak hanya televisi nasional atau regional, tapi juga televisi internasional. Yang keenam ada pameran, exhibition. Dalam melaksanakan suatu program atau kampanye humas, para praktisi humas juga sering memanfaatkan acara eksibisi atau pameran. Yang ketujuh ada bahan-bahan cetakan, print material, yakni berbagai macam bahan cetakan yang bersifat mendidik, inovatif, dan menghibur, yang disebarkan dalam berbagai bentuk guna mencapai tujuan. Yang terakhir ada penerbitan buku khusus, sponsor isi buku ini bisa bermacam-macam. Misalnya saja, seluk-beluk organisasi, petunjuk lengkap mengenai cara penggunaan produk, atau bisa juga mengenai keterangan tentang berbagai aspek yang berkenan dengan produk atau organisasi itu sendiri. Satu contoh brand minuman sebagai sponsor event. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang periklanan atau bisa disebut dengan advertising. Di mana di sini saya akan menjabarkan pengertian advertising dan hal yang perlu diperhatikan dalam periklanan. Yang pertama yaitu pengertian advertising. Advertising merupakan media yang sudah tersebar luas yang dapat memungkinkan produk yang dijual oleh perusahaan dapat terjual dan dipesan berulang-ulang oleh konsumen. Selanjutnya, hal apa yang perlu diperhatikan dalam periklanan? Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu creation. Di sini diperlukan orang-orang terampil untuk menciptakan suatu iklan yang baik. Mereka harus memahami secara menyeluruh prinsip dan praktek komunikasi, mengetahui cara percis perilaku seperti yang diinginkan, menempatkan iklan dalam media yang bisa dibaca oleh target audience, dan meraih hasil yang efektif dilihat dari sisi biaya. Yang kedua yang harus diperhatikan yaitu principles, di mana sebuah iklan harus mempunyai attract attention, yaitu target audience Anda harus tertarik dengan bentuk, layout, tipografi, warna, dan posisinya dalam media. Sebuah iklan harus mempunyai compete with others, yaitu maksudnya suatu iklan tidak sendiri. Iklan harus mampu bersaing ketika orang-orang melihat sebuah media, mereka harus terbelalak dengan iklan yang kita tampilkan. Sebuah iklan harus mempunyai be distinctive, yaitu tiada artinya memajang iklan yang serupa dengan iklan yang dipajang oleh pesaing. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah layout, di mana sebuah iklan harus kontras, yaitu beberapa elemen diperlukan sehingga iklan itu tidak tampil membosankan. Sebuah iklan harus have a focal point, yaitu ada suatu kelebihan dari iklan yang mampu menjadi fokus pesan yang hendak disampaikan. Sebuah iklan harus be immediately understandable, yaitu jangan biarkan orang-orang mengambil waktu yang cukup lama untuk mengerti pesan yang ada. Sebuah iklan harus be logical, yaitu buatlah iklan sesederhana mungkin dan masuk akal. Sebuah iklan harus have movement, yaitu iklan dalam media biasanya statis, tapi dengan layout yang bagus, iklan seolah-olah mampu menggerakkan mata yang melihatnya. Tempat yang harus diperhatikan yaitu location. Nyatakan di mana iklan akan ditempatkan. Iklan ini harus ada dalam bagian media yang dibaca oleh target audience,
Hindari masalah yang mungkin timbul akibat bersinggungan dengan iklan yang lain. Yang kelima yang perlu diperhatikan yaitu copy. Kata-kata yang dipakai dalam iklan disebut dengan istilah copy. Hal ini ditulis oleh copywriter. Seseorang membaca iklan yang bersangkutan. Contohnya, enjoy your holiday, book now for a special discount. Yang keenam yang perlu diperhatikan yaitu melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan kadangnya mampu menambah kualitas pesan dalam iklan. Hal ini mampu merubah suatu iklan yang biasa menjadi iklan yang luar biasa. Contohnya, ABC Kecap nomor 1 di dunia. Yang ketujuh yang perlu diperhatikan yaitu advertising evaluation. Seperti yang diharapkan, iklan mesti dievaluasi terhadap suatu objektif yang jelas. Yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu advertising research, di mana di sini ada 3 bentuk riset iklan. Yang pertama yaitu konsep testing, yaitu konsep yang melatar belakangi suatu kampanye pemasaran diuji dalam tahap perencanaan. Sejumlah yang dipilih sebelumnya dan kemudian disuruh menilai beberapa iklan berdasarkan karakter, slogan, harga merek, nama perusahaan, jalannya cerita. Akhirnya akan diketahui iklan mana yang terbaik. Selanjutnya, content research. Hal ini dilakukan untuk mengukur impact dan kemampuannya dalam memproyeksikan pesan yang diinginkan. Suatu iklan harus diukur dari sudut pandang target audience, bukan dari manajer yang bukan merupakan anggota dari target audience. Sebelumnya dilakukan pre-testing dan post-testing. Pre-testing dilakukan sebelum dipublikasikan untuk mengkonfirmasi agar iklan bekerja seperti yang diinginkan. Post-testing dilakukan setelah dipublikasikan untuk melihat seberapa baik kinerjanya. Yang terakhir, effectiveness research. Efektif tidaknya suatu iklan diukur dari uji recall dan recognition. Ini dilakukan jika responden bisa mengingat iklan yang dilihatnya. Tracking studies. Studies ini dilakukan secara berkelanjutan. Research kualitatif dilakukan untuk mengukur perubahan sikap dan perilaku. Research kuantitatif dipakai untuk mengevaluasi isu kuantitas seperti biasa yang dikeluarkan setiap ada inquiry masuk. Baik, selanjutnya ini adalah contoh periklanan dilakukan melalui media cetak maupun media ruang. Maksud media ruang yaitu media elektronik, penawaran lewat surat, dan titik-titik pembelian. Nah, teman-teman bisa lihat di atas, kanan, dan kiri itu iklan produk sosro melalui media elektronik, dan yang di bawah itu adalah iklan produk sosro melalui media cetak. Promosi penjualan atau sales promotion merupakan suatu bujukan langsung yang menawarkan insentif atau nilai lebih suatu produk kepada distributor atau konsumen dengan tujuan utama yaitu menciptakan penjualan yang segera. Ada 3 manfaat alat produksi penjualan menurut Gary Hamstrong, Philip Kotler, dan Hendra Teguh. Yang pertama itu komunikasi. Dalam komunikasi, promosi penjualan menarik perhatian dan biasanya memberikan informasi yang dapat mengarahkan konsumen ke produk bersangkutan. Yang kedua itu insentif. Dalam insentif, promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan, atau kontribusi yang memberikan nilai bagi pelanggan. Yang ketiga itu ajakan. Promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi pembelian sekarang. Adapun jenis-jenis alat promosi penjualan menurut Gary Hamstrong, Philip Kotler, dan Hendra Teguh. Yang pertama itu kupon. Kupon pasti tidak asing lagi di telinga kita. Kupon adalah sertifikat yang memberikan potongan harga untuk produk tertentu. Yang kedua itu kontes undian permainan, yaitu kegiatan promosi yang memberikan peluang bagi konsumen untuk memenangkan sesuatu seperti uang maupun barang, entah dengan cara keberuntungan maupun usaha ekstra. Yang ketiga, sampel. Sampel bisa disebut dengan tester juga, yaitu sejumlah kecil produk yang ditawarkan kepada konsumen untuk dicoba. Kalian pasti pernah membeli suatu produk yang ada testernya, seperti lipstik maupun yang lainnya. Yang keempat itu tawaran pengembalian barang. Yang kelima itu paket harga, yaitu pengurangan harga yang dicantumkan oleh produsen langsung pada kemasan.
Yang keenam itu hadiah. Hadiah yaitu barang yang ditawarkan secara cuma-cuma dengan harga yang sangat miring sebagai insentif untuk membeli suatu produk. Yang ketujuh itu penghargaan atas kesetiaan. Yang kedelapan itu barang promosi, memberikan barang secara cuma-cuma dengan produk yang dijual. Yang kesembilan itu promotion point of purchase, yaitu penyediaan titik pusat pembelian yang tidak permanen untuk produk yang sedang dipromosikan. Contoh-contoh promosi penjualan. Yang pertama itu promosi konsumen. Promosi konsumen biasanya dapat langsung dirasakan oleh konsumen. Contohnya itu promosi undian produk Sustro. Yang selanjutnya itu isi lebih dari teh kotak, teh botol maupun teh gelas. Dan biasanya juga kalian SD pasti pernah membeli jajan yang isinya langsung ada hadiah di dalamnya. Itu termasuk promosi konsumen. Promosi bisnis. Sustro mendistribusikan produk langsung ke tempat dan memberikan lemari pendingin bagi agen-agennya. Selanjutnya, promosi dagang. Menjalin kerjasama saling menguntungkan dan memudahkan pedagang dalam mencari dan membeli produk Sustro yang agennya berada di seluruh Indonesia. Saya bakal lanjutin materi tentang personal selling. Jadi apa sih personal selling itu? Personal selling itu adalah salah satu bentuk promosi, salah satu bentuk penjualan produk yang dilakukan secara langsung. Dilakukan secara face to face antara penjual dan pembeli. Nah, personal selling ini dilakukan agar kita saat menjualkan produk dapat melakukan tindakan yang persuasif. Tindakan persuasif itu seperti kita dapat mencari tahu minat pembeli dan mengarahkan minat pembeli tersebut ke produk kita, sehingga pembeli merasa kebutuhan dia itu terpenuhi oleh produk kita. Dan nantinya kita tentunya berharap agar segera mendapatkan feedback langsung berupa pembelian produk. Kemampuan yang harus dimiliki oleh tenaga penjual personal. Jadi misalnya nanti teman-teman bakal jadi sales, mungkin teman-teman mesti punya beberapa kemampuan di bawah ini, seperti prospecting. Prospecting itu maksudnya teman-teman sebagai penjual itu mesti tahu produk teman-teman itu bakal dijual kemana, bakal siapa target pasarnya teman-teman. Teman-teman mesti tahu itu. Gitu, teman-teman mesti mencari pembeli itu dan menjalin hubungan dengan mereka. Jadi kalau misalnya Arifia jualan kosmetik misalnya, nah otomatis orang-orang yang bakal Arifia tawarin, yang bakal Arifia promosiin itu adalah perempuan rata-rata. Gitu. Nah selain prospecting ada juga communicating. Nah teman-teman nggak bisa nawarin produk itu nggak komunikasi, bener kan? Teman-teman harus menjalin komunikasi dengan pembeli, dengan calon pembeli. Nah, komunikasi yang dilakukan itu seperti teman-teman bisa memberi informasi mengenai produk teman-teman ini. Produk teman-teman kelebihannya, terus manfaatnya apa bagi pembeli, teman-teman harus bisa menyampaikan itu dengan luas gitu. Terus selanjutnya ada selling. Selling ini di sini teman-teman lebih ke mulai menjual produknya teman-teman ke mereka. Mulai mempresentasikan produk teman-teman ke mereka. Terus pasti ya namanya juga jualan, pasti nanti bakal ada yang namanya penolakan. Teman-teman juga harus bisa mengatasi penolakan tersebut. Harus bisa, nggak bisa kalau misalnya teman-teman ditolak, teman-teman langsung pergi, itu nggak boleh, teman-teman nggak bisa kayak gitu. Teman-teman harus bisa mengatasi penolakan tersebut, sehingga nanti pembeli itu mau luluh dan mau memberi feedback ke kita, membeli produk kita, gitu. Terus teman-teman juga harus bisa servicing. Servicing itu teman-teman memberikan pelayanan semaksimal mungkin ke pembeli. Terus ada juga information gathering. Information gathering ini teman-teman bisa melakukan riset pasar, kira-kira selain target pasar ini, target pasar mana lagi yang bisa kita tawarin, seperti itu. Sekarang gimana sih cara atau proses gimana melakukan penjualan personal? Jadi kalau teman-teman mau menjualkan produknya teman-teman secara langsung ke pembeli, teman-teman mulai dulu nih dari opening. Opening itu misalnya teman-teman perkenalkan diri. Teman-teman perkenalkan diri dulu secara formal dan juga bisa diisi dengan percakapan singkat. Gitu. Soalnya nggak bisa teman-teman ucuk-ucuk datang ke orang dan langsung ayo beli produk saya, itu nggak bisa seperti itu ya teman-teman. Itu orang-orang bakal merasa terganggu seperti itu. Jadi teman-teman bisa kenalin diri dulu dan isi dengan percakapan umum. Setelah itu teman-teman mulai nih cari tahu apa minat mereka, apa kebutuhan mereka. Biar teman-teman sebagai penjual produk itu gampang mengarahkan minat dan kebutuhan mereka ke produk yang teman-teman jual.
seperti itu. Nah, setelah teman-teman tahu minat dan kebutuhannya, teman-teman mulai deh presentation sales. Itu artinya teman-teman mulai menjualkan produknya teman-teman ke mereka. Teman-teman bisa dari kasih tahu manfaat yang mereka dapat kalau pakai produknya teman-teman, kasih tahu kelebihan produknya teman-teman. Terus teman-teman bisa peragakan mungkin cara pakai dari produknya teman-teman biar pembeli itu lebih tertarik seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa negosiasi. Ada negotiation. Jadi kalau pembeli ini udah mulai tertarik sama produknya teman-teman, udah sepertinya udah oke nih, teman-teman udah mulai nih tentukan harga, negosiasi harga dengan pembeli. Gitu. Cari harga yang sama-sama menguntungkan. Teman-teman sebagai penjual untung dan pembeli juga merasa cocok dengan harga yang teman-teman kasih. Gitu. Terus juga teman-teman bisa negosiasi pengiriman, negosiasi garansi. Itu teman-teman bisa negosiasikan dengan pembeli. Gitu. Nah, kalau udah sama-sama cocok dengan harganya, sama-sama cocok dengan sistem pengirimannya, udah deh teman-teman bisa melakukan tindakan penutupan penjualan dengan ditandai dengan sama-sama sepakat antara pembeli dan penjual. Seperti itu, teman-teman. Contoh dari personal selling ini banyak banget sih contohnya, teman-teman ya. Kayak di mall itu pasti ada aja kok mbak-mbak SPG yang nyamperin teman-teman dan nawarin produk mereka gitu. Misalnya dari PT Sosro itu mereka nyamperin teman-teman, bilang ini mbak, produk kita gini. Pasti seperti itu, pasti teman-teman pernah disamperin sama mbak-mbak SPG. Nah, selain itu contoh lain Arifia menjualkan produk kosmetik ke teman-teman. Arifia bawa katalog ke kampus, Arifia tunjukin foto-foto produknya ke teman-teman. Itu juga salah satu dari personal selling. Nah, jadi kesimpulannya, kegiatan promosi ini teman-teman penting banget untuk teman-teman lakukan kalau teman-teman mau menjualkan produknya teman-teman, mau memperkenalkan produk barunya teman-teman, dan mau meningkatkan penjualannya teman-teman. Wajib banget ya teman-teman melakukan promosi. Nah, jenis-jenis promosi ini ada macam-macam. Ada seperti yang udah dijelasin tadi, itu ada public relation, ada advertising, ada personal selling, dan ada sales promotion gitu. Jadi udah jelas teman-teman ya tentang promosi, tentang apa itu promosi, jenis-jenisnya dan cara-caranya teman-teman udah jelas ya. Segini aja materi yang kelompok kita bisa bawain. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selamat siang.